ini. Terus matiin dulu. Mati becek biasa. Tes 1 5. Tes 1. Buka suaranya lagi, angkat suaranya, angkat. Tes lagi, angkat suara dikit. Tes. Ya, sip deh. Itu ada mau yang di sini ada mau? Yang ini. Mau lah. Apanya? Ada iya. Talinya ada dek. Tadi kamu Jepang. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semalam itu kita baca sedikit di bagian semalam. Ada yang faidatani, kalau di kitab Ganal ini halaman 35 sampai 354. Faidatani di atas adalah tentang situ, tentang faidah, kemudian ada khiyar di sana. Adalah di takleknya. Faidatani, 2 faidah. I'lam, ketahuilah olehmu, annal uquda, bahwasanya akad-akad, salah satu aqsamin, yaitu 3 bahagian. Lazimun minat tarafaini, yaitu lazim daripada 2 pihak. Wa jaizun minhuma, dan jaiz minhuma daripada keduanya, kedua belah pihak. Ini penting. I'lam anal uquda salah satu aqsamin. Akad-akad itu ada 3 macam. Yang pertama kabul, maka tidak bisa dibatalkan dari kedua belah pihak. Lazim namanya mengikat. Wa jaizun minhuma, dan boleh daripada keduanya. Yang kedua ini berarti dari kedua belah pihak. Misalnya setelah ijab kabul, maka salah satu dari 2 belah pihak itu boleh membatalkan akad tersebut, dan pihak yang lain karena kada boleh membatalkan, hanya sebelah pihak yang boleh. Paham? Ini kan akad itu banyak loh, kada jual beli aja, karena ada akad-akad yang ketika sudah terjadi akad transaksi itu kada boleh lagi dibatalkan, berdua sudah dianggap deal dah. Kemudian yang kedua, transaksi nang seandainya sudah terjadi ijab kabul, sah dah, tetap ada boleh lagi membatalkan. Pahamkah? Berarti ketika sudah akad, seandainya kada ada khiyar nih, maka barang milik si penjual berpindah kepada pembeli. Harga dari lalu jamak tuh rumahku, rumah ulun ustadz, rumah bian, joko makan rumahku, aku nih kan menggenain, kan dibagasi digenai. Lalu amak nih merasa kenyamanan, ya kalau lah 2 laki bini, beranak di situ sudah, sampai berkembang biak di situ. Lalu amak nih merasa nyaman di situ sudah. Tatay mah ulun tatay. Mak jako ikam tuh, ya Allah pangguruan makai. Masih ikam anak bungulik, lalu amak nih sadar, ya Allah. Imbas sadar lalu makau ingin tatay itu mah pian bang. Mak ustad lah, ulun tatay kenyamanan di sini. Nah, ya kalau lalu amak mengaku, jako ini makanya nah. Aku badamai lawan ikam, jako makai. Bila ikam hendak rumah ni juga tukari, harganya setengah aja. Jako ikam tukari makai harganya 100 juta aja, padahal harganya misalnya 300 juta.
jual aku badami lawan ikam maka ikam bayar harganya 100 juta. Nah, jamak inggih ulun terima. Nah, berarti kan terjadi akad suluh namanya. Ajis hutang lawan nipah. Nipah hutang lawan aku. Ajis hutang ka nipah 50 juta, nipah hutang ke aku 50 juta. Lalu nipah berpandil lawan ajis. Jis. Ikam bila hendak menagih hutang, ikam tagih aja ke ustad. Soalnya ustad hutang wadah aku. Artinya aku pindahkan hutang itu wadah ustad. Ya ajis inggih ka ai ulun terima. Nah, berarti ketika itu ajis lawan nipah ini kada kawa lagi. Yalah kada kawa batalkan lagi, maka ajis kena bila jamak sampai esoknya tuh bilang nang kada kawa lagi ta aduh ya amak dia Allah. Mamak ada boleh makai. Kada boleh dibatalkan kedua belah pihak, nanti ada bila jawabnya lah. Wal musaqatu, musaqah ni pakai ini kisahnya musaqah apa kata ini. Kina aja ko cen. Nah cinja ko kusarahi ikam kabun ini ikam merawat diserahkan lagi. Berarti itu masih wajib zakat karena belum diserahkan lagi. Paham kah? Berarti kan belum berpindah kepemilikan. Paham? Selama belum dikabet, sebelum belum serah terima, pahamlah, maka itu bisa dibatalkan walaupun sudah akad. Pahamlah? Sudah akad, nak bagikan misalnya mobilku gesan ikam, ini aku terima, tapi belum serah terima masih kawa. Tapi belum diserah terima masih kawa dibatalkan. Tapi kalau sudah serah terima berarti kada kawa dibatalkan. Kecuali illa bi haqqil far'i, kecuali pada hak cabang. Cabang itu maksudnya kuitan lawan anak. Aku misalnya memberi yang jako ikam kuberi akan mobil ku sebutin di sini ikam. Nggih, bae yang. Pakai yang ya kalau dah usah terima makan dah pakai yang sebulan 2 bulan. Yang jako kada jadi aku bagi ikam kabil biasa, kada apa-apa itu. Tapi kalau ajnabi bukan cabang maksudnya ke orang lain nih, bila sudah serah terima itu dari dua belah pihak kada kawa membatalkan. Bila hendak pulang kan tenang diberi itu hendak membatalkan kalau dibatalkan bagi biasa ulang ya Allah ya lah bagi kan genepian biasa nah ya Allah. Kalau inya cabang anak tadi boleh bagi kuitan walaupun sudah akad sudah serah terima boleh mengambil kembali karena ada bab menyelah. Wal wasiyatu ba'dal qabulil mu'tabari wan nikahu was sadaqu wal khuluq wal i'taqu bi iwadin wal musabaqatu bi iwadin minhuma fa in kana min ahadihima fa ya jaizun bi haqqil akhari. Ini dibacakan kan ada pas pembahasannya lah. Ini kena pas bagi tadi bahas di sini. Ya Allah, bahkan belajar apalagi habis di episodenya. Wal qardu in kana al malu kharijan an milkil muqtaridi wal ariyatu lirrahni aw lidabni idza fu'ila. Kemudian wasani yang kedua, tadi contoh-contoh aja, contoh-contoh yang lazim minat tarafa ini artinya kedua belah pihak itu kada kawa membatalkan transaksi itu ketika sudah terjadi akad. Kemudian yang kedua, berarti apa ini? Jaizun minhuma, berarti kedua belah pihak boleh sesudah akad itu untuk membatalkan transaksi tersebut. Isna asyara aqdan, yaitu ada 12 akad. Asyarikatu, pertama syarikah. Syarikah ini berfungsi bersamaan. Misalnya aku wanjulak misalnya aku ini bersamaan berfungsi nukar toko berfungsi. Misalnya toko lawan barang-barangnya misalnya kami bermodal kalau dihitung-hitung tuh 1 miliar lalu 500 juta seorang ya lah. Sudah berfungsi berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maka di antara kami ini sudah berjalan laku sudah akan laku berjalan sudah. Boleh di tengah jalan tuh baik aku atau julak ingin menghentikan syarikah itu boleh. Ustaz, ulun sampai ampe aja berfungsi lawan pian nah. Ulun nak bangun jelas sorangan. Nah, maka ketika itu ya aku terima. Berarti berakhir dah akad syarikah tadi bagi dua nah hasil sebagai itu bagi dua. Pahamlah.
Atau misalnya dia aku julak asal julak lu nikam nih bakawan ya Allah besarikah ini nama julak sudah julak ininya aku julak kita ampihan gitu nih bakongsi ini maka ketika itu julak ini tetai lu minyak jual pian ya Allah julak tak usah berarti apa yuk terhenti akad syarikah berarti kan tuh kedua belah pihak boleh membatalkan akad tersebut kan ada ibabnya syarikah tapi sini secara umum aja kalau bahas ini berkaitan segala rukun-rukunnya ya lah bisa wal wakalatu perwakilan nah kemarin yang minta ajis ini duit 20 juta tukarakan iPhone gih dengan ajis kemudian setelah ajis berangkat telepon Iyang kada jadi duitnya tak pakai inggih dengan kada jadi gah berarti batal akad apa namanya wakalah akad wakalah atau misalnya sudah apa namanya deal dah sudah bakat inggih ajis karena kan habis tuh setelah sampai ke rumah ajis telepon ding kada kawa ada urusan lah sakit lain aja ding lah menukarakan inggih yang terjadi barang aja. Nah, berarti batal. Itu kan sudah akad lo tadi. Padahal yang nah duit 20 juta ulun wakilakan pian tukarkan ulun iPhone dengan duit 20 juta. Inggih jajis ya Allah. Tapi di tengah jalan boleh di antara dua belah pihak untuk membatalkan. Bila seekong membatalkan berarti batal berarti. Paham kah? Walaupun nang seekongnya setuju, tetap batal. Bila batal udah wal wadi'atu wadi'ah ni titipan menitip barang menitip sesuatu misalnya aku menitip lawan ijal ya aku titip lawan ikam nih ada duit 100 juta kadang-kadang orang dititipkan ini bisa wajib hukumnya seandainya di tempat itu kadeda nang kawan dipercaya kecuali nya maka inya wajib menerima jakona duit 1 juta nya dipanyakan nyoko aku anak auran dulu nah aku nih anak berjuang di Palestina ya kalau ya aku kan berduit aku nih bermodal awak aja ke sana soalnya bertampau ya kok ya kalau ya lah lalu nang kepercaya ijal nih aja lalu di tengah-tengah itu enak bisa aja jijil Ustaz ulun tata asa kada sanggup na mengotikan 100 juta nih kali bener dibawa kemana-mana di paguruan mah jijil kali ulun hendak meninggal di rumah misalnya kalau hilang ulun mengitiakan kan di paguruan namanya atau misalnya jakun belum sampai ke Palestina ya kalau nya asal takutan jako kudu bertabur ke sana ya kalau ya jako jel lah iya makan duit aku tuh masukkan ke bank jako gimana kayak gini kok ada jadi gini jako itu kok dihikam soalnya aku kalau jadi ke Palestina nyaman di Jakarta bagaimana ya kalau ya lah berarti kan aku membatalkan akad tersebut batal berarti walaupun sudah terjadi akad yalah aku bagikan udah 1 juta nih bahai ada duitnya gitu tata aja aduh payah lah belum juga sangat terima lagi lah itu kada jadi gini payah dirahni wadabni awli ahdihima walam yaf'al wal qada'u ma lam yata'ayyanil qadi wal wasiyatu terus kena buah tuh kebanyakan baca nah wasalisu yang ketiga pulang berarti apa nih apa lazimun min ahadima jaizun min ahadima lazimun minal akhar berarti sebentar lah paham ada jako kau terima berarti terjadi akad ya kalau lah terjadi akad rahan namanya lalu imbah itu di tengah jalan jako dijahai kedosa dina rumah tu ahai kam pakai araha sertifikat tu gesan ikam gen sertifikatnya aku ti gen soalnya ikam ni aku patuh jauh ikam kan ikam murid ko jako kedosa din pakai sertifikat kamu ti sertifikatnya ada baik kedosa pakai jaminan tapi hutang wadah nini hutang wadah nini 100 juta ya kalau lah hutang wadah nini 100 juta berarti kan nini punya hak lawan itu 100 juta lalu aku berpandang lawan nini
Nek jako, aku menjamin hutang utin nang 100 juta itu lawan ikam. Oh jadi ini inggih tak ulun terima. Berarti aku menjamin nak ulah. Ya kalau nih. Nah kaina berarti ini namanya matmunun lahu, orang yang haknya dijamin. Itu namanya utitu matmunun anhu, orang yang dijamin. Ada kuni damin, orang nang menjamin. Perhatikan. Tadi siapa nang boleh membatalkan? Fa innahu jaizun min jihatil matmuni lahu, maka sesungguhnya boleh daripada matmunin lahu. Berarti kan nang boleh membatalkan orang yang haknya kujamin. Hak ikam adalah kuwadah uti. Tapi aku menjamin bahwasanya hak ikam itu kayaknya akan kembali kepada ikam. Berarti kan ikam namanya matmunun lahu. Lalu jadi ikam, padahal kalau nyadaman ini matmunun lahu nih, orang nang haknya dijamin, berarti kan uti hutang ke sini. Kalau berarti hak ikam ada pada uti, tapi aku menjamin hak ikam itu hak ikam itu kayaknya kembali jamin hutang 100 juta dari uti itu ke ikam. Sama juga nya ikam ini dianjurkan kada menerima. Kada menerima daman dari aku. Kenapa gerang? Karena aku ini kada disangkut pautnya. Aku nama menderitanya. Ya kalau iyalah. Makanya di ulama ad-damin awwaluhu syahamatun. Orang nang menjamin tuh awal-awalnya seperti pahlawan. Oi, ya kalau iyalah. Ikam tenang jauh dia. Pokoknya utang tadi ku jamin deh lawan ini ya kalau nia ikam tenang aja, hak ikam tuh kena kembali aja ikam. Pokoknya 100 juta tadi aku menjamin. Iyalah. Wa ausatuhu nadamatun, di tangahan nyasal. Niki akan kayapan ini bisa ini lagi udah aku. Ya kalau wa akhiruhu gharamatun, dan akhirnya hutang. Iyalah. Pas jatuh tempo boleh ada minek ya kalau iyalah. Makanya bagi matmunun lahu tadi dianjurkan kada menerima. Kadang-kadang ya Allah merasa kasihan lawan kawan, masa kasihan lawan murid. Seorang yang juga ya Allah tepat corok juga. Mikiran ya beli jangan tak umur, dan kata beli jangan mak aja. Nah aja deh. Timbul mikiran hutang 100 juta. Paham lah. Nah berarti dari pihak si nenek ini matmunun lahu bisa membatalkan. Pihak aku nang kisah jagawan tadi ya kalau ada membatalkan tuh orang kawa. Ini kan bahagia dari sini ya Allah. Berarti lihat utin kayaknya kan hobi hutang ya Allah. Tapi ada jagawannya. Sekalinya siapa pada minik kepala. Nah, paham ada. Berarti dari sebelah pihak boleh, tapi dari pihak aku kada boleh. Apalagi pihak utin nang hutang punya ada boleh batalkan. Anu kin batalkan nilainya. Jadi kin hutang saja. Wal jizyatu. Awas kan, jangan dibacain tuh. Kena ada. Di bawahnya sanihima, bermula yang kedua daripada keduanya faedah. Tadi kan faedah tadi ada dua, yang lainlah. Yang pertama tentang pembagian akad. Yang kedua ini fi anwa'il khiyari wa ma yasbutu fihi, pada macam-macam khiyar dan sesuatu yang berlaku oleh sesuatu fihi padanya khiyar. Penting mang berdagang nih, paham-paham tentang masalah ini, berdagang nggak apa-apa. Khiyar itu hak bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, misalnya jual beli. Misalnya jual beli, berarti kan pihak pembeli dan penjual itu punya hak setelah akad itu untuk meneruskan jual beli tersebut atau membatalkan jual beli. Walaupun sudah akad. Tukarlah lawan ikam iPad ini seharga 20 juta inggih. Jual iPad ini seharga 20 juta lawan ikam inggih tukar je. Berarti kan sudah ada akad ijab kabul. Ada yang namanya khiyar. Khiyar itu baik si pembeli atau penjual itu mempunyai hak untuk meneruskan akad jual beli tadi atau membatalkan akad jual beli atau akad-akad yang lain. Pahamlah? Ini contohnya akad jual beli setelah akad. Paham? Itu sebagai kelonggaran dari syariat lawan kita supaya kita tuh bujur-bujur nang kita tukar ini suka kah ada kah? Kadang-kadang kan kita tuh ketika melihat barang ya kalau ya lah langsung ada nukar. Bari itu kan hanya nyasal. Lalu agama tuh memberikan kelonggaran supaya bujur-bujur kita nih bujur-bujur hendak kan nukar atau kada kah? Lalu ada namanya khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Al-khiyaru salah satu anwa'in. Khiyar itu ada 3 macam.
khiyaru majlisin, yang pertama khiyar majlis. Wa khiyaru syartin, dan khiyar syarat. Wa khiyaru aibin, dan khiyar aib. Berarti kalau kita punya khiyar ini, berarti kita tadi bahasa kita tuh kawah aja, seandainya kada jadi lawan apa nang kita transaksi nang kita gawe tadi kawah aja, walaupun sudah akad. Apalagi belum akad nanggunya, belum akad kan kada ada terkait lalu lah. Misalnya memilih barang, misalnya ini apa berapa man harganya, usah ini berapa man harganya, takut toko sebagai berapa kalau jadikan man lah sama paman, ya Allah kan ada nang itu ya, kalau bertatawakan sudah tawakan ya mana awak dah guys, ya lah betul di hatinya nang warna putih kada dek man ulun mana katakan nang warna putih ma ya Allah kayak apa paman di papan apa yang aku jual baju jual pintu aja lagi menek bana kepala ya lah coba kali hai deh jangan ada nang kali nak nukar ya kalau ya lah kada nang pembeli namanya kepala, penjual namanya kepala. Kan pembeli kadang-kadang milik kepala, mikirkan nuka gini nah. Ini penjual namanya kepala, ya lah. Ya Allah, sudah panawal berhebat sudah. Manawal kada hendak adalah kok. Harganya berapa man? Harganya berapa man? 350.000 baju nih. Awal 50.000. Masya Allah. 50.000. 50.000 ya Bekam. Pernah kejadian ya, dulu berkisah. Waktu Sidin umrah, Dino sama Sidin. Apa kemudian Mama Sidin tuh nukal baju, tapi Sidin nggak bisa Arab. Lalu nang guru tuh disuruh, kalau kita bahasa kita tuh baju tuh misalnya 300 rial. Oh jadi Mama Sidin anak tawar 150 rial. Sepago. Mas sepanjang ulun nih, jadi sepanjang apa sih Sidin? Ikutan nyuruh, tapi kan ikutan nyuruh nih. Ada loh, mak yang lain lah. 150, sepago, ya kan? Sekali bertatawa kan? Sekalinya jadi 150, kan jadi berapa ujungannya penjual? Jakannya penjualan tuh, jadi ya Allah di sini jadi sekalinya 150 rial. Sepago menawar jadi, ya Begam. Kuat jadi, ting mak nih ya oh sininya bingung, tertawa jadi gini. Jadi pada sini supan 150 menawar sepago jam. Misalnya harga mie 2.000, tahu 1.000. Kira-kira penjual tuh ada bujung nggak kadang-kadang masih? Ada bujung lah. Ada ya kalau kan. Setengah ditawar jadi. Oma tertawa sih Din. Ya Allah, berarti kuat insting lo Tuhan ya Allah ya Allah. Dunia Allah ya Allah. Aduh. Wa khiyaru aibin, dan khiyar aib atau khiyar cacat, barangnya cacat misalnya. Wa yasbutul awwalu, dan tetap oleh yang pertama, maksudnya berlaku oleh yang pertama. Apa itu yang pertama? Apa? Khiyar majlis. Fi kulli muawadatin, pada tiap-tiap muawadatin tukar menukar. Mahdatin, yang murni. Waqi'atin ala ainin, yang terjadi atas barang. Lazimatin minal janibaini, yang lazim daripada dua belah pihak. Laisa fiha tamallukun qahriyun, yang tidak ada padanya itu muawadah. Tamallukun kahriyun, yaitu kepemilikan yang paksa. Wala jarat majrar rukhasi, dan tidak berlaku perlakuan rukhsah. Walau fi ribawiyin, sekalipun pada jual beli ribawi. Jual beli ribawi ini barang-barang nang jual beli emas, perak, kemudian makanan. Itu namanya ribawi bila salah-salah, karena hukumnya riba.
Au salamin atau jual beli salam. Jual beli salam tadi harganya dahulu barangnya kainah, tapi karena dari si pembeli itu sudah mensifati barang itu kayak pagarang hendak ditukar itu sudah ada dah. Itu kadada akad apa namanya? Akad apa tadi? Akad hiyar majlisnya au mastuqibaikan atau sesuatu yang diikutkan akan merdeka. Kita uraikan dulu lah. Nang maksudnya udah wayakan ini nang kawadi selipil gua nikah masih maksudnya bedanya nang ketinggian kada dijelaskan. Hiyat majlis itu tadi fi kulli muawadatin pada tiap-tiap tukar menukar. Nah, kalau maka ketika definisinya tiap-tiap sesuatu yang ada tukar menukar sambungan tadi fala yasbutu maka tidak berlaku oleh hiyar majlis fil hibati pada hibah. Hibah apa artinya? Pemberian. Perhatikan bila sawabin tanpa imbalan wa nahwiha dan seumpamanya hibah. Kenapa garang hibah itu kadada hiyar majlisnya? Karena tadi hiyar majlis itu definisinya fi kulli muawadatin yang ada saling tukar menukar. Berarti kan kedua belah pihak masing-masing menyerahkan sesuatu. Kalau hibah itu hanya dari satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain. Sedangkan pihak yang diberi itu kada menyerahkan apapun kepada orang yang memberi, maka kadada hiyar majlisnya. Paham? Kadada hiyar majlis. Hiyar majlis itu apa garang? Hiyar tadi kan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Ya kalau majlis itu artinya tempat. Artinya selama berada di tempat itu, paham? Walaupun sudah terjadi akad, maka kedua belah pihak bisa untuk membatalkan transaksi tadi. Misalnya kita anggap transaksi jual beli. Coba umumnya aja. Aku misalnya amak berjual baju. Aku nukar baju ada amak harganya 200.000. Ya amak Ustaz ulun jual baju ulun seharga 200.000. Inggih tuan amak, inggih ulun terima. Yalah. Berarti sudah terjadi akad jual beli. Tapi masing-masing kami belum keluar daripada tempat itu. Berarti masih ada yang namanya khiyar majlis. Walaupun sudah akad terjadi, aku dan amak itu bisa saja membatalkan akad tadi selama belum keluar daripada toko tadi. Paham? Itu namanya keringanan atau apa namanya itu? Kelonggaran dari syariat supaya kita tuh bujur-bujur apakah rida dengan jual beli ini. Kadang-kadang aku mestinya melihat, wah baju ya ku indahnya baju ini. Aja aku nah nukar aku ini ya Allah. Bah nukarnya lah. Belum keluar, ya aku. Maka duit kita pakai, yalah. Tapi aku belum keluar pada tempat toko tadi, makanya aku kalau dijadikan makanya aku nukar masih bisa lagi. Karena menggunakan hiyar majlis, paham lah? Itu masih berhak kita. Kalau di toko itu keluar daripada toko, yalah. Tapi kalau misalnya di pasar-pasar nang, misalnya di mall, itu kan ada stand kok. Stand itu kan misalnya jual buku beli. Jual pakaian beli yalah misalnya nukar buku amak nukar buku misalnya di stand itu kemudian sudah terjadi akad aku tukar lah ya amak aku jual lah jadi penjual kemudian amak itu belum keluar daripada liritan nang jual kitab tadi berarti amak tadi masih punya khiyar majlis seandainya amak kada jadi ya amak kada jadi guna rasanya kitabnya ini asal larangan pada orang ini lalu amak kada jadi masih kawal karena amak menggunakan khiyar majlis hak untuk meneruskan atau membatalkan tadi masa ada selama inya berada di tempat tersebut. Nah, paham lah. Itu ya majlis namanya. Paham? Kalau di toko, misalnya toko sembako itu kan bila sudah keluar pada toko itu, keluar dah pada toko itu. Nah, berarti sudah hilang hiyar majlisnya. Nah, paham? Hibah ini kadada hiyar majlis. Karena tadi kan definisinya muawadah, harus ada tukar menukar daripada kedua belah pihak yang bertransaksi. Berarti hibah ini kadada karena hanya seikung nang beri, nang seikungnya kada memberi apa-apa. Berarti kadada hiyar majlisnya. Berarti ketika misalnya sudah diberi, ialah walaupun masih di tempat itu kada kawa
dibatalkan kadeda yalah alena kadeda yang majlisnya. Wanahuiha seumpamanya misalnya apa sedekah. Sedekah itu kan dari sebelah pihak dua, kemudian hadiah sebelah pihak dua ya kalau yalah maka itu kadakawa kadeda yang namanya hak hiyar majlis. Li'adamil muawadati karena ketiadaan muawadah. Wala pin nikahi dan tidak pada nikah. Nikah ada juga hiyar majlis. Kalau nikah ada hiyar majlisnya, misalnya imbah akad nikah, kejar wali binian, aku nikahkan anakku dengan ikam dengan mahar 50 juta dibayar tunai. Aku terima nikahnya bayar tunai, sah-sah ya Allah. Tapi jangan aku. Kelabut ya. Amak kawin. Amak ni duduk hakat pada nang buhan nang kawannya lagi duduk kan. Nahap duduk ya Allah. Ya amak. Duduk ini kalau aku terima nikahnya dengan mahar dibayar tunai ya mak. Ada kawan lagi. Sah langsung menyambut takutan di sini. Genal tak ngomong ini coba geresah jamak pang. Kalau jamak seandainya ada akad apa seandainya ada hiyar majelis. Jamak aku kadihina keluar pada rumah bintu aku nih. Ya Allah jamak ya lah. Kan hiyar majelis. Jamak aku coba-coba lu kong gelagay dulu ya lah. Kok digelagay lah di apa namanya digelagay dulu imbah digelagay bah unboxing ya lah unboxing dulu ya kalau barangnya nih ore kan lalu di unboxing amak ya kalau ya lah amak 3 hari di situ ya lah kada kedua pada tempat itu jamak jamak mah anak lain dibilang ya kalau jamaknya sudah habis di jamak buta sudah kubek ini beritaan mulai ujung sampai ke ujung kupeksa di jamak ya Allah. Jamak ngalain aja nih. Jamak aku hendak memilih. Ada khiyar majelis. Lalu datangi wali. Nya paman aya kan asasnya abah ya Allah. Ya Allah. Paman aya paman. Paman aya ya Allah. Anu paman aya ulun rasanya asa kada pas lawan napian nah. Ulun batalakan dina akad nikah. Siapa nang untung? Mak ya kalau untung iyalah. Jamak belikan mahal. Ya kalau kagak ada khiyar 3 hari 3 malam amak di situ ya kalau kada udah kamal. Makanya kada ada khiyar majelis alasannya bukan gitu lah perhatikan alasannya. Itu kan secara akal aja ya Allah kalau dia majelis itu kasihan ya Allah digulagin ya Allah ya lah. Tapi punya biniannya itu digulagin juga ya Allah bah ya benar. Kan jablay jangan dibelai. jangan dibelai. Ya kalau biniannya jablay juga ya lah saja. Terima kasih lah dia aja menjebeliakan baca lah ya kalau aja lalak dia apa dia tak usahakan kah ya kalau itu apa sih ya selama kada keluar daripada tempat itu ada apa maka iyalah jamak ganti ulah jamak ada pas lagi deh likaunil muawadati fihi ghaira mahdatin karena keadaan muawadah tadi berarti tukar menukar fihi padanya nikah ghairu mahdatin yaitu tidak murni karena di sana ada unsur ibadahnya di nikah itu maka kadada hiyar majlisnya kalau inya yang ada hiyar majlis tadi muawadah mahdah artinya bujur-bujur di sana hanya tukar menukar kadada unsur ibadahnya maka nikah kada terbuat di sana maka kada ada punya hak hiyar majelis kan logikanya itu tadi Allah id la tafsudu bi fasadil muqabili karena tidak rusak oleh dia muawadah bihi ghairu mahdah maksudnya tadi kayaknya nikah tidak rusak oleh akad nikah bi fasadil muqabili dengan rusaknya muqabil itu kan kalau babinian kan menyalahkan dirinya lawan si lelakian tadi hak untuk kebolehan untuk menjimat tapi lelakian kan berarti menyalahkan maharnya itu muqabil itu berarti mahar pahamlah walaupun maharnya misalnya rusak tapi tetap akadnya sah misalnya kayak ini aku terima
nikahnya jamak lah dengan mahar sepati bir hamar kan hukumnya najis ya Allah ya lah. Paham? Hukumnya najis kan berarti maharnya rusak lah tuh. Mahar rusak tapi tetap akad nikah tadi tetap sah. Karena amak nih bayar mahar misil namanya. Mahar misil tuh bebiniannya misalnya hafal Quran. Kemudiannya ujir orang bungas, ujir orang makai. Kan amak nih hafal Quran. Pintar yalah. Kemudian kita banyak hafal. Cara mah kemana-mana yalah. Masuk kemana-mana tuh duduk situ. Cek amak surakan dah ya kalau lah. Cek amak surakan dah yalah. Ayo pamak. Ceramah kemana-mana orang tahu berkaitan bila nama amak iya tuh berarti tuan guru nang kenal tuh ya tuh ya kalau nang berbulang kayak ketaraan ayam tuh kan ya iya tuh kayak lah berarti itu nyata situ terima mahal misal lalu kan tadi kada boleh lo lah najis tuh kada boleh jadikan mahar lalu kayaknya amak bebiniannya hafal Quran bebiniannya pintar bebiniannya bungas ujir orang atau kamu ujir amak ini kan terkenal di mana-mana kan banyak berarti nang ya kalau ya kalau lah udahan ulun jadi bini amak tuh misalnya kenal kita kenal baju itu kan mungkin halus ada apa bagaimana hal agak baju sampai kenal amak nih yang lemak baju kenal lo kenal tapi kenal yang kenal masa lo supiah yang lemak kan cocok ya lah masa dia kenal teman deh ya lah yang lemak iya santai aja makanya tadi ya lah bukan kalau lemak lalu kayaknya amak biniannya Al-Quran biniannya pintar biniannya bungas ujur orang ya Allah berarti kalau mahar misalnya binian naka itu misalnya 40 juta. Berarti kena amak bayar mahar utang 40 juta kada jadi sapati bir kada jadi berarti paham lah walaupun maharnya tadi rusak tapi kada merusak akad nikahnya beda kada jual beli itu kan sama musmannya ada syaratnya loh lah bila kada terpenuhi syarat berarti batal akad jual belinya misalnya aku jangan amak kamu masa amak jual bir aku misalnya jangan aku jual kalau kau misalnya lah pulang misalnya si A alwi jangan alwi jual lah alwi muas jangan ya Allah A misalnya nukar bir ya lah bir kan najis berarti kadasa untuk dijual belikan berarti kan ketika terjadi akad si A nukar bir berarti secara tidak langsung akadnya kada sah yang lain lah karena nang barangnya nang dijual tadi najis kada terpenuhi syarat untuk diperjual belikan berarti rusak jua akad jual belinya ijab kabulnya berarti kada sah bida lawan nikah paham bida lawan nikah maharnya kada sah lah tapi kada merusak akad lalu karena bayar mahar misal asalnya 40 juta tapi amak orangnya kalau orang berdatang itu orangnya biasa mungkin 40 juta tapi ini anak tuan guru nang paling kenal nang paling kenal itu kan maksudnya kan karena sebagai taan kenal lalu paling kenal namanya ini mak amin akan jurang tuan guru asalnya pasakan 40 juta jurang 10 juta kan ulun rida aja di calon bintu hanya ya kalau ulun rida aja dia 10 juta kan bahkan belebihan kan dia bakai mahal misalnya mahal nang bacakan kulah sekali kan ulun di di bintu hanya ulun rida aja ulun pian bakai apa ya kalau mak lagi gampangan ayo bakai paham kah apalagi albiumnya lagi sehari ya Allah ya Allah tinggal mau bilang nyasah ya Allah. Oh ya Allah ya Allah. Mana kalian yang namanya Haji Gedogam sudah terkesima. Kenal baju manggelambung. Ada kam sini. Anak manggelambung itu ada kam. Kena adalah. Janganlah.
Sampai situ kok sikap. Yang enggak mana? Lah. Yang enggak mana apa namanya teh? Mana yuk? Dikikip di situ kok di situ. Ada yuk. Ya, saya saya buka tuh just anak chat anak. Chat ke bago. Udah lah. Kali deh sama kok kirim sini kali. Atau di sini kayu. Wah, karena sudah percaya kan lah, kayak lagi lah. Biar pembelikan kan lah, pas biar belajar kan lah kalau katakan. Karena kan ada percaya untung, itu ada percayanya ya kalau. Ada gini saya, kita percaya biasa. Saya melihat kan, mungkin labong tadi, biaya. Mana tadi? Wala fil ijarati, dan tidak atau atapnya ke fil hibati, fala tasbutu fil ijarati, tidak berlaku oleh hiyar majlis pada ijarah. Ijarah itu apa? Sewa menyewa. Li'annal muawadata, karena sesungguhnya tukar menukar pihak padanya itu ijarah, laisat tidak adalah waridatan ala ainin, yaitu datang atas barang. Kan yang namanya ijarah itu hanya mengambil manfaat daripada barang. Paham? Sedangkan definisi daripada khiyar majlis tadi satu, kullu muawadatin, mahdatin, waqi'atin ala ainin. Nah, berarti kan harus berupa serah terima barang, bukan manfaat. Berarti kata ainin itu mengeluarkan manfaat. Ijarah itu kan hanya mengambil manfaat daripada barang. Maka kadada yang namanya hak khiyar majlis. Wala fil wakalati, dan tidak berlaku oleh khiyar majlis fil wakalati pada perwakilan. Wal kitabati, dan kitabah. Kitabah ini ya tuan menjanjikan lawan budaknya ikam bila kawa, misalnya nih, ikam bila kawa membayar selama 1 tahun ini 100 juta, maka ikam bebas. Atau berarti kan kitabah ada perjanjian daripada tuan lawan si budak, bila kawa membayar 100 juta dalam setahun ikam bebas ya tuan. Itu kan ada juga hak khiyar majlisnya, ada juga. Karena bagaimana alasannya? Li adamil luzumi minal janibaini, karena ketiadaan lazim minal janibaini daripada kedua belah pihak. Bila hendak paham itu, pembahasan itu nak buju-buju dipahami definisinya, hafali definisinya, nyaman mereka menerangkan, nyaman teman memahami. Tadi kan kullu muawadah, di sana keluar hibah karena ada muawadah, kemudian mahdah keluar nikah, kemudian ala ainin barang keluar ijarah, ya kalau kemudian lazimun kada boleh membatalkan. Berarti keluar daripada berdua tadi boleh membatalkan. Yang kedua kitabah pulang. Kitabah tadi kan si tuan menjanjikan lawan budaknya, budaknya. Misalnya namanya Alwi. Wahai budakku Alwi, ikam budakku Alwi nang bungasai, nang langkarai, nang langkar barangnya lah. Bila ikam kawa bayar 100 juta, ikam ku bebas akan dari perbudakan. Aku bersuara tuannya. Dari pihak aku itu lazim namanya. Aku kada boleh membatalkan akad kitabah itu, kada boleh. Uji Alwi, dia tak menerima. Tapi dari pihak Alwi, inya boleh membatalkan. Paham? Dari pihak aku kada boleh, dari pihak Alwi boleh. Berarti itu kan keluar daripada lazimun minat tarafaini. Kan kalau lazim minat tarafaini, kedua belah pihak kada boleh membatalkan. Yang pertama tadi hawalah tadi, apa tadi? Wakalah tadi. Itu kan kedua belah pihak boleh membatalkan. Ada ini kan sebelah pihak boleh membatalkan. Berarti itu kadada hiyar majlisnya, karena bukan lazimun minal janibaini. Paham? Lalu kan aja Alwi, misalnya Alwi itu begawi siang malam,
Segan menabung 100 juta tadi. Siang malam dalam sebulan tuh hanya kawa mengumpulkan 5 juta. 5 juta tuh bilang kada baganaan lagi deh. Siang malam tuh begawe terus makan beimit. 5 juta. Setahun berapa? Berapa bulan? 12. 5 juta. Paling banyak 5 juta aja kau menghasilkan. Bulan pertama 5 juta. Bulan kedua 5 juta kurang 100 berarti 49. Bulan ketiga 5 juta pulang. Berarti Jalwin nih rata-rata sebulan ini paling kawal 5 juta. Kalau dihitung 5 juta setahun berarti hanya 60 juta. Jalwin ini bus manuakan 100 juta. Aku paling kawa jakannya full maksimal siang malam begawi. Bilang nang diimpos jadi begawi lah. Dapatnya tuh 60 juta aja 3 bulan lalu menyerah anu busai. Udah batalakan kena akad pian tuh. Udah bersanggup. Nah, berarti kan pihak alwi kau batalakan. Berarti kan bukan lazimun minal janibaini. Ah, paham lah. Berarti itu kadada akad khiyar majlisnya ada berarti. Wala fi syub'ati, syub'ah ulang. Syub'ah kadada juga khiyar kenapa garang? Li'annal milka fiha qahriyun, karena sesungguhnya kepemilikan padanya itu syub'ah qahriyun, yaitu paksaan. Syub'ah kayak ini. Aku tadi berkongsi lawan amak, syarikah namanya, berkongsi lawan amak misalnya nukar rumahnya harganya 500 juta lalu 2,5 seorang, berjalan 3 bulan, sekalinya amak ini dijualnya bagian amak tuh lawan julak, sedangkan amak ini kada bapadah, bagian amak ini dijual lawan julak, inya kada padah lawan aku, padahal inya kan bakungsi lawan aku. Lalu mak jako, kenapa ya jual lawan inya? Aku ni jako kada tahu lawan julak ni patuh kada, kenal kada, bisa-bisa aku dibungui julak jako ini. Lalu maka aku ini utali julak jako. Aku ambil hak bagian ikam daripada rumah itu dengan hak syub'ah jako. Lalu karena kan julak kan membayar harga itu lawan abak, misalnya kan kami awal itu kan 250 juta lah, kemudian rumah itu naik misalnya harganya 700 juta. Lalu hak si amak ini dijualnya pada si julak dengan harga kita anggap selama nah 240 lah, dengan harga 250 juta. Lalu aku datangin julak jako, aku mengambil bagian ikam daripada rumah itu dengan hak syub'ah, maka karena aku unjuk 250 juta lawan julak, maka julak tadi menyerahkan kepemilikannya lawan aku, mau kada mau julak harus menyerahkan supaya menjaga aku ini jangan ada mungkin karena aku tertipu segalanya macam-macam, karena aku kada kenal lawan julak. Untuk menghindari itu maka aku boleh memaksa julak nih untuk menjual hak lawan aku. Paham? Aku kan bongsi lawan amak, aku amak patuh, jadinya aku percaya aja. Tengah jalan amak menjual lawan julak, aku ini kada kenal lawan julak ini, ya aku ini bisa ditipu julak ini aku potongan. Lalu ditanya julaknya aku ambil bagian ikam daripada rumah tuh nah dengan hak syub'ah. Julak kada mau nolak, kada mau. Karena julak ini karena julak ini kan mengambil menukari hak amak tadi. Pahamlah? Maka aku boleh memaksa julak. Berarti kan aku nih ketika menukari aku julak ini mau kada mau harus menerima. Berarti ada namanya tamalluk qahri. Pahamlah? Kepemilikan secara otoritas, secara paksa. Paham? Karena kenapa disebut paksa? Karena ini kenapa menolak. Maka kalau ini tamallukun kahriyun, kadada khiyar majelisnya. Paham? Kenapa garang kadada khiyar majelisnya? Kenapa garang? Biasa apa? Khiyar ada khiyar itu kan tadi namanya apa namanya? Hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Kalau ada hak khiyar misalnya di situ, biasa apa namanya? Kepemilikan secara paksa. Sedangkan tadi kan hak khiyar tadi untuk membatalkan, sedangkan julak kenapa membatalkan? Berarti kan bertolak belakang dengan hakikat daripada khiyar. Pahamlah? Maka kada kawa dibatalkan. Oleh itu kadada yang namanya khiyar majlis. Li'annal milka fiha kahriyun wala fil hawalati, dan tidak juga pada hawalah pemindahan hutang tadi. Li'annaha fi majral rukhasi, karena sesungguhnya hawalah pada memberlakukan
ruksah kana tengahnya. Wa yasqutu bil firqati, dan gugur oleh hiyar majlis bil firqati dengan berpisah, bil badani dengan badan, urpan pada uruk. Ya, tadi dijelaskan deh. Artinya kalau masih di tempat itu si berdua nang transaksi tadi nih, misalnya akad jual beli, maka ketika keluar daripada tempat tersebut hilang namanya hiyar majlis. Untuk hiyar majlis berarti kada boleh lagi memakai hiyar majlis, kada boleh lagi dah. Tapi kena ada namanya hiyar syarat, hiyar aib pulang. Untuk hak mengembalikan barang atau membatalkan akad bisa aja. Tapi itu untuk apa namanya hiyar majlis, ketika sudah keluar daripada tempat itu maka otomatis hilang dah hiyar majlisnya. Wa bi ikhtiyarihima al-luzuma, dan dengan pilihan keduanya al-luzuma akan luzum. Lazim, apa lazim tadi? Berarti meneruskan akadnya. Atau misalnya aku nuker baju ada amak seharga 200.000. Aku masih di tempat itu, lalu aku bersuara, aku makanya aku hendak meneruskan akad ini kan. Berarti kan aku di sana sudah menghilangkan hiyar majlis bagi aku. Jamak ini tadi urut kayak itu juga. Berarti ketika itu hilang yang namanya hiyar majlis walaupun masih ada di tempat itu masih. Tapi karena pilihan keduanya untuk menghilangkan hak hiyar majlis. Paham? Paham nggak? Bila amak ada bersuara, berarti amak masih punya hiyar majlis. Ya aku makanya aku menanggusakan akad ini lah. Amak ini tadi. Ini naga ya Allah. Berarti kena misalnya aku hendak keluar, Ustaz, kata jadi Ustaznya menjulikian. Soalnya baju itu lah nak makai juga. Manja aku bisa nampaikan, makanya makna sadang juga gesan ading Ustazai. Nah, ya kalau bisa jadi kan amak tadi belum memilih untuk menghilangkan hak hiyar majlis. Paham kah? Paham ada? Tadi kan hiyar majlis itu kan lah bila keluar pada tempat kalau satu, ya kalau yang kedua dari antara kedua belah pihak apabila memilih untuk menghilangkan hak hiyar majlis, berarti ketika itu hilang haknya. Contoh tadi misalnya kata-katanya nih, misalnya mak ya kotokanlah baju ini lawan ikam seharga 200.000, ini kita belum jual, jadilah udah. Tapi aku belum keluar daripada tempat itu, lalu dia aku makai, aku hendak meneruskan akad ini kan, berarti kan hilang dah hak hiyarnya. Kan hak hiyar tadi hak untuk meneruskan atau membatalkan, tapi aku bersuara, aku teruskan dengan akad ini, ya kalau berarti hilang hak hiyar majlis bagi aku, bagi amak. Kalau amak ada berucap jamak ini tetap sama atau tidak mampian, berarti sama, berarti hilang hiyar majlisnya walaupun masih berada di tempat itu. Paham kah? Paham tuh? Paham? Ada paham? Apa dia dingin? Santai aja mau tuh, dingin. Tengah jam mana? Param saja. Setengah jam lewat deh. 62 menit. Tunggu hari baca beritaan. Fa in ikhtarahu, maka jika memilih akannya luzum ahaduhuma oleh salah satu keduanya, sakata haqquhu, niscaya gugur oleh hak salah satu daripada keduanya, wa baqiya haqqul akhari, dan tetap oleh hak yang lain. Ya tadi bila aku aku teruskan dan makai akad ini, berarti hak hiyar majlisnya hilang daripada aku. Aku kan bersuara, berarti amak masih punya hak hiyar majlis. Seandainya amak hendak membatalkan sebelum aku keluar, boleh-boleh aja. Kan jadi kita tanya, paham lah. Kalau hanya berdua hendak meneguskan akad tadi, berarti hilang sudah berdua hak hiyar majlisnya. Paham nih ya majelis. Yang kedua, wayas butuh tsani, dan berlaku oleh yang kedua, berarti apa? Hiyar syarat. Fima yasbutu fihil awwalu, pada sesuatu yang berlaku fihi padanya sesuatu al awwalu oleh yang pertama. Berarti syarat di hiyar majlis sama dengan syarat di hiyar syarat. Paham lah? Hiyar syarat ini kalau istilah bahasanya tuh
Hiyar syarat ini perpanjangan daripada hiyar majelis. Hiyar majelis itu kan hanya terfokus pada tempat terjadinya akad. Tapi hiyar majelis ini keluar pada tempat itu ada yang namanya hiyar syarat. Pahamlah? Ini perpanjangan daripada hiyar majelis. Kalau biasanya tuh itu illa ma syurita fihil qabdu fil majlisi, kecuali sesuatu yang disyaratkan fihi padanya itu sesuatu al qabdu akan serah terima fil majlisi di dalam majelis. Karibawi wassalami, seperti jual beli ribawi, wassalami dan jual beli salam. Jual beli ribawi itu ada pembahasannya mungkin sudah ini. Ada kalau itu riba, yalah itu karena ada pembahasannya. Secara umumnya dulu ribawi ini ya jual beli emas, perak, kemudian makanan. Nah itu ribawi namanya. Itu syaratnya karena harus sarah terima barang itu di tempat akad itu. Ada boleh kada? Karena bila kada hukumnya riba namanya. Maka ini kadada yang namanya hiyar syarat kadada. Paham? Karena disyaratkan di tempat itu harus serah terima barang. Kalau ada hiyar syarat berarti kan ada hak untuk membatalkan tadi. Buat apa yang namanya mensyaratkan harus serah terima barang di tempat itu? Pahamlah? Apa gunanya serah terima barang di tempat itu kalau ada yang namanya hiyar syarat? Berarti kan kalau hiyar syarat berarti ada hak untuk membatalkan tadi. Gesan apa? Menyerahkan barang di tempat tersebut. Pahamlah? Atau salam. Jual beli salam itu kan gini. Misalnya nipah pedagang, yalah. Nipah jako, untuk duit 1 juta, nipah jako. Aku nukar baju lawan ikam. Bajunya ukurannya ini, warnanya ini, mereknya ini. Inggris Ustaz je, orang terima. Itu kadada juga hak hiyar syaratnya kadada juga. Kenapa gerang kadada? Soalnya duit itu ketika aku unjuk lawan nipah, duit itu nang dijadikan nipah modal untuk menukarkan barang tadi. Seandainya ada hiyar syarat di sana, misalnya kan hiyar syaratnya misalnya jako dipahailah, aku beri waktu ikam 2 hari. Aku beri waktu 2 hari. Ketika nipah mencari barang, jako dipahai kada jadi gin. Duitnya aku tarik. Kayak apa nipah nukar barang tadi? Sedangkan nang duit kunjuk tadi sebagai modal nipah untuk nukar barang tadi. Kasihan nipah ya Allah. Paham? Paham ada? Ya syarat tuh kayak ini nah. Ya syarat tuh secara umumnya dulu lah. Ya paham. Tadi kan yang majelis sudah. Ini perpanjangan daripada hiyar majelis. Ya syarat tuh kayak ini. Dari kedua belah pihak, misalnya mensyaratkan di dalam akad itu, misalnya Jamak Ustaz ulun jual lah baju ini lawan pian seharga 200.000. Tapi Ustaz lah bari ulun waktu 2 hari memikirkan baju ini pasti kalau jual lawan pian atau kada kah? Berarti kan amak memakai hiyar syarat namanya. Hiyar syarat itu terjadi dihitung harinya mulai ketika diucapkan itu. Berarti kan Ustaz ulun jual bajunya 200.000 lawan pian. Tapi Ustaz lah beri ulun waktu selama 2 hari untuk memikirkan. Jadi kan ada kami jual. Barangnya tuh aku kote deh. Aku ada pembeli kok kote deh. Paham lah? Tapi aku belum memiliki baju itu dan amak belum memiliki harganya. Paham? Berarti selama 2 hari itu kan amak bisa aja membatalkan menjual baju lawan aku. Bila selama 2 hari itu amak kadeda mau hubungi aku, berarti terjadi pemindahan kepemilikan sudah. Kalau ini hanya membatalkan, pada betul. Paham? Itu namanya hiyar syarat. Makanya perpanjangan daripada hiyar majelis. Ya majelis tadi kan hanya terfokus pada tempat. Ya syarat ini di manakah? Tapi syaratnya ditentukan paling lama itu 3 hari aja, 3 hari 3 malam. Dan waktunya harus berturut-turut. Dan harus disampaikan waktunya berapa hari. Kada boleh misalnya beri aku waktulah. Jadi ada atau kadanya menjual kada awak. Harus ditentukan waktunya paling lama 3 hari. Paham? Kita ada katakan di sini. Wadzalika bermula demikian itu bi ayyasritahu, bahwa mensyaratkan oleh keduanya penjual dan pembeli akan hiyar syarat lahuma bagi keduanya. Bagi keduanya berarti penjual pembeli. Wajah amak Ustaz, udah jual lah baju ini lawan pian seharga 200.000.
Tapi Ustaz bagi waktu Ustaz selama 2 hari mikirakan bajunya udah jual kalau pian atau kayak apa kah? Jako kota 5 makanya jako beri juga aku waktu 2 hari aku mikirakan baju ini kutukar ke kadakah. Berarti kan lahuma tuh berarti kedua belah pihak mengambil hiar syarat bi ayasritahu, kedua-duanya mensyaratkan, paham lah. Jako dengan syarat jamak dengan syarat jako lah 2 hari jako berarti lahuma. Au li ahlima atau salah satu daripada keduanya. Jamak Ustaz, ulun jual lah baju ini seharga 200.000 lawan pian. Enggih tuan amak ku terima, tapi tuan amaklah dengan syarat beri waktu urun 3 hari memikirkan jadi kada nukadi baju pian nang barokah ini. Itu paham lah. Berarti kan aku aja nang mengambil biar syarat kada mensyaratkan di akad tadi. Paham lah. Amak kada ya lah, amak kada dia besi ya syarat kan yang kada mensyaratkan tadi. Paham? Berarti kan selama 2 hari itu aku kau mikirkan apakah jadi atau kada. Tapi karena amak tadi ya amak kada amak kada mensyaratkan sesuatu, berarti amak tadi kan kada mempunyai hiar syaratnya. Berarti amak tadi otomatis amak tadi sudah memindahkan kepemilikan baju tadi lawan aku. Paham? Otomatis berarti harga na aku unjuk tadi sudah berpindah. Paham lah? Walaupun aku kayaknya bisa membatalkan tadi, tapi karena amak tadi kan kada mengambil hiar syarat, berarti kan otomatis amak tadi kada ada opsi untuk membatalkan akad tadi ya. Kalau ya kada mensyaratkan sesuatu tadi, berarti kan amak deal dah menjual baju tadi. Berarti ketika sudah inyak kada mensyaratkan, berarti hak tadi sudah berpindah, harga nang kunjuk berpindah juga berarti. Walaupun kena selama 2 hari itu ternyata aku kada jadi kena. Lalu karena aku kamu belikan barang tadi, amak tadi memberikan harga wadah aku pulang. Tapi kebalikannya, kalau misalnya aku nang mensyaratkan, amak nang mensyaratkan yang syarat tadi misalnya kayaknya. Tadi kan aku lah mensyaratkan, amak kada mensyaratkan. Berarti amak setuju lo dah, berarti berpindah dah pemilikan. Lain kebalikannya misalnya, jamak Ustaz oleh jual baju ini lawan pian seharga 200.000 rupiah, tapi Ustaz lah bagi waktu selama 2 hari. Jadi kada ulunnya menjuali wadah pian. Oke, mak jawab aku terima. Aku kan kada bisa sesuatu. Amak mensyaratkan sesuatu ya Allah. Berarti amak ini berarti masih gantung lah kok antara menjual atau kada. Walaupun barangnya kan secara zahir berpindah ke aku, tapi aku belum memiliki barang. Karena memang amak minta waktu 2 hari. Nah lalu kayak apa harga nang pada amak nih? Nah harga ini mengikuti barang. Karena barang tadi berpindah lawan aku, hanya zahirnya aja aku kada memiliki, berarti sama. Harga ini hanya berpindah secara zahir, amak baru memiliki harga. Karena barang itu harga itu mengikuti barang. Paham lah? Bedakan tadi. Yang pertama tadi, aku nang hiar syarat, amak ada. Otomatis kan berarti amak deal menjual barang wadah aku. Berarti kan ketika itu langsung berpindah barang wadah aku. Berarti kan barang tadi menjadi hak milikku. Berarti harga nang ku unjuk berarti hak milik amak. Nang kedua, amak nama gantung bagi waktu 2 hari. Berarti kan amak itu kan tidak kepastian lagi menjual kada kah. Berarti otomatis barang amak itu, barang amak maksudnya baju, lain barang amak. Berarti barang amak itu walaupun wadah aku, tapi aku belum memiliki. Paham lah? Paham enggak? Atau lahuma tadi bagi keduanya masing-masing sama-sama memilih yang syarat. Berarti tawakuf, berarti masing-masing kadada belum nang memiliki walaupun barang itu berpindah. Paham? Tapi kalau barang berpindah, kalau kadada nang memiliki, itu berarti kada boleh digunakan. Paham lah? Kalau inya barang sudah berpindah, ya kalau kepemilikan itu boleh digunakan. Sekalipun kena ternyata kada jadi. Paham? Paham lo? Yalah. Paham lah? Itu kecepatan enggak? Kada ulangi di aninya, rekamannya. Auli ajnabiyin fil aqdi, atau bagi ajnabiyin maksudnya bukan pembeli bukan penjual, tapi ditentukan oleh pihak yang lain. Yang misalnya ini, aku nukar iPad pada nenek ya kok. Ini yang berapa iPad itu 20 juta. Aku juga ya kok. Aku betul tawaran lagi. Padahal ada pinta bang, udah betul kan ya kalau saya tahu 10 juta bisa tembus tuh ya kalau
10 juta bisa tabus tuh ya Allah. Misalnya aku nuka misalnya nuka iPad misalnya 40 juta nih bagaimana jauh 40 juta tata aja. Sekalinya harganya jakanya aku tahu 20 juta bisa tabus ya Allah. Kawan aku kandaian bukan kandaian pakaian ya Allah ya Allah. Lah nih jakon ini berapa? Punya 20 juta aja nih. Iya. Bato imbah bayar jako gini nih Ustaz ulun jual lah iPad ini saya 20 juta lawan pian gini kota gimana lah ya kok tapi inilah bagi waktu selama 3 hari ulun ini tergantung yang bila yang inggih katujuh lawan iPad ini berarti terus bila kada tujuh berarti ulun berikan pada pian ya inggih gini nih nah berarti kan tuh tergantung pihak nang ketiga ya kalau lah artinya kan ajnabi itu bukan dari pembeli dan penjual tapi tergantung pihak lain. Artinya selama 3 hari itu ya aku bagi waktu 3 hari. Nah selama 3 hari itu apabila yang deal ketujuh berarti tak usah lagi aku kada maksudnya tuh kada datang kan ini misalnya kalau aku kada datang kali ini berarti tak usah tuh selama 3 hari itu belinya aku apa bahasa kita tuh apa namanya tuh memberikan barang pada ini jakon nih yang ada ketujuh lawan jadi ya lah. Tapi waktunya harus sesuai dengan yang disyaratkan tadi 3 hari paling banyak 3 hari. Au fi majlisil khiyari atau pada majlis khiyar. Diakad boleh, ya lah. Mensyaratkan itu diakad boleh. Tadi kan diakad jadinya lokal. Ini imbah akad tapi masih di tempat tersebut. Misalnya gini nih dulu setelah iPad ini lawan pian sampai 20 juta inggih ini kau tukar udah jakonilah bagi waktu ulun 3 hari inilah berpikir gesan memastikan jadikah ini ulun nukari atau kadakah berarti itu kan sudah di luar akad tapi masih di tempat akad boleh juga atau di akad tadi langsung paham kan kalau kada disebut akan apa namanya nih syarat ini maka aku kan ada bisi hak namanya hak hiyar syarat adalah kok terbuat lah kok di apa tuh di yang kalam ajnabi nang membatalkan jual beli ya kalau tapi kan ada yang namanya masalihul buyuk kemaslahatan jual beli termasuk ini yalah menyebutkan ya kali ini yalah atau gini termasuk anukah muqtadayatul akad kah muqtadayatul akad ya kalau yalah atau maslahatul akad maslahatul akad ke sini kalau muqtadayat itu kan mau kada mau di sana ada berisi tapi kalau inya masalah ini kan kalau kita akan disebutkan berarti kan ada di sana ya kalau ada muqtadayatul akad walaupun kada disebutkan kan hak hiyar majlis itu kan ya kalau lah tetap kita kawan batalkan tapi kalau inya hiyar syarat ini kalau kita akan disebutkan berarti kadeda yang namanya hak hiyar syarat lalu kan berarti itu termasuk masalihul buyuk artinya perlu kita sebutkan tapi bisa diakad langsung atau di majelis tempat akad itu syaratnya harus di situ muddatan muttasilatan bisyarti akan waktu yang bersambung dengan syarat mulai dihitungnya tuh ketika kita mensyaratkan paham bukan ketika kita keluar daripada majelis itu misalnya kan kita jam 3 misalnya terjadi akad lalu jako bagi ulun waktu selama 3 hari mikirakan jadi kadang mesti ini dulu betul inggih selesai jam 4 hanya keluar dari situ jam 4 misalnya hanya keluar dari toko tadi bukan jam 4 itu dihitung tapi ketika sudah nang inggih dulu tadi maka itu dihitung waktu hiyar syaratnya berarti mulai situ bisa sampai 3 hari sampai jam 3 hari nang kemudian habis waktu hiyar syaratnya mutawaliyatan maklumatan bersambung maklumatan diketahui ulang ada boleh misalnya nilah bagi ulun waktu 3 hari kayak misalnya roti ban lah lain ban di UTI lain agak-agar biasanya agak-agar ada ulah agak-agar nang orang balik lang aja nyala itu kan atau bingka paling kuat tuh sehari semalaman hari kedua tuh biasanya asam-asamnya kalau ya lah asa kayak apa kah namanya lapar makan apa sama di es kamar ya kalau ya lah
Padahal 3 hari itu orang tuh kadida nang kadida mah ambil, orang hilang mau 3 hari kadida mah ambil. Cuma kadida mah ambil bikin ke asrama, baik ke asrama yang habis saklanya. Asrama langsung habis lah lawan nang apa namanya pandennya habis. Ya Allah. Nah, dia asrama namanya ya lah, langsung bikin nang begitu sama betul asrama nih. Nah, bayangnya ini kada boleh barang nang rusak pada waktu hiar syarat itu. Misalnya tadi bingka. Bingka itu kan paling gue tahan sehari, 2 hari, 3 hari itu ubah deh rasanya, ubah deh bentuknya. Lalu misalnya ini jual bingka nih, lain apa bingka. Lalu jakonilah bagi waktu selama 3 hari. Jadi kada nuka bingka nih. Jadi Inggris tatai. Sampai 3 hari bentuknya kada yang kayak bingka lagi, udah kayak apa pun bentuknya. Jadi kada boleh sesuatu nang rusak pada waktu-waktu syarat tadi lain. Misalnya hiarnya sajam aja, paham lah? Jakot nih jakot. Jadi nih start ulun jual lah pinggan lawan pian, gini ulun tokal lawan pian. Tapi bagi waktu sajam nih lah ulun menunggu iyang dulu. Kata juga ada iyang bingkanya nih. Sajam bawa iyang ketujuh lah. Nggih baik ketujuh. Ada ketujuh bahayana. Kayak apa bingkanya gini nah, asa kayak nang bentuknya asa nang kayak apa kayak lah. Lalu beli kan sajam waktunya hanya setengah jam nih nyaku iyang ada ketujuh nyaku ada jadi nyaku bentuknya kayak nang apa kaji. Ya Allah lah. Paham kah? Selama masa iya syarat itu kada bapak seandainya barangnya tuh kada berubah. Ada rusak. Wa yata'allaqu salisu yang terakhir. Mungkin Allah paham kocak lah. Tolong ya kocak. Sajam dah udah. Tahu ni. Mina ketiga jamak. Wa yata'allaqu salisu dan berkaitan oleh yang ketiga. Berarti apa nih? Hiyal aib bifawati amrin maksudin maznunin, dengan keluputan perkara maksudin yang diinginkan, maznunin yang disangka. Nasya'al zannu yang muncul oleh sangka itu pihi padanya itu perkara minil tizamin syartiyin, daripada iltizam syarat. Maksudnya iltizam itu komitmen itu apa sih kita? Komitmen dalam syarat. Au tagririn fi'liyin, atau tipuan dengan perbuatan. Au qada'in urfiyin, atau tuntutan uruf, atau istilahnya penilaian daripada uruf kebiasaan. Ini definisi daripada hiyar aib. Bifawati amrin maksudin maznunin, yang termasuk hiyar aib berarti kan aib itu nyatakan cacat. Kalau kita nukar barang, ada cacatnya di barang itu. Nang cacat itu satu, mengurangi komponen barang, atau dua, menurunkan harga barang seandainya ada cacat itu. Maka itu cacat bisa dikembalikan kepada si penjual barang tersebut. Minil tizam syarat, misalnya kayak ini pertama nih. Ini contohnya, aku misalnya nukar HP, wadah si parai misalnya menjual HP. Parai jawab, aku hendak HP Pipo lain Oppo, Pipo tuh HP apa itu? Hah? Oppo kah? HP Pipo jawab. Yang penyimpanan internalnya jaku 500 GB, penyimpanan 100 GB. Hah? 500 GB kah? Bukan RAM, penyimpanan internal, bukan RAM-nya.
RAM-nya, RAM kayak itu 100 GB itu. Kayak HP, banyak sifat itu kan tuh nah. Kayak Joko, aku hendak penyimpanan internalnya 500 GB. Ustaz, nih nah, ada Ustaz tay. HP Pipo, kalau penyimpanannya 500 GB harganya 5.500.000. Kalau yang ada Ustaz yang ibu pada gitu 250 GB harganya 4.500.000. Jako aku hendak nang itu nah yang penyimpanan internalnya 500 GB. Betul. Jir si parai ini tatayan aja. Oh lihat. Sipnya oh ya lah. Stop. Tadi kan aku bedanya kalau aku hendak nang 500 GB nyalah. Nah Ustaz ulun jual HP ini lawan pian seharga 5.500.000. Enggih rai ketukar. Oh boleh kalau. Lalu macam-macam. Jawabin asa banget ini apa nih? Lalu aku bawa ke punter apa namanya HP ponsel. Ya aku kan apa ini balik nih. Belum akan dulu ya. Misalnya si amak bisi punter ya lah. Bisa kan lo. Jauh kan apa ini balik nih. Untuk teh banyak makan ya amak. Tunggu dulu tatnya bawa aku makanya. Bawa amak sabatang tuh 2 kali bisa aja. Sajam kali bayarnya. Amak bisa. Lalu amak biasakan. Ustaz kenapa pindah balik itu? Joko posisi macam-macam makanya Joko kita pengajian segalanya. Oh ya kan film banyak makanya. Maksudnya film-film yang hantu ya lah. Hantu belah duit di malam hari, suster ngisot makanya. Apalagi Mak? Sundal bolong. Apalagi apa? Kuntil anak ayolah. Maksudnya kalau bagi sama Ustaz hanya kan Ustaznya sudah nah hibak nih mak Joko mak Joko asa kan banyak makanya Joko itu teh hendak hibak nih teh mah 300 GB itu teh hendak hibak dah ini Ustaz teh kapasitasnya hanya 300 GB Joko maka aku nukan 500 paham aku kan mensarankan 500 ternyata 300 paham lah berarti ada namanya khiyar aib. Berarti kan kada sesuai lawan barang yang aku sifat akan tadi. Maka ketika aku tahu bisa digoreng. Tahu. Ya kan ini Pak, bisa lihat enak. Ya kalau ada tahu bisa digoreng. Oh, Joko. Berarti aku bahasa kita tuh dibungoli si parain lah. Berarti Jako barangnya ini isinya 300 GB. Bila kada percaya Jako tuh ada CCTV-nya pulang di situ. Kebaik saya Jako. Nah, maka aku setelah ada bukti, Rai ini mau kada mau harus menerima, harus bisa mencari akan barang yang sesuai atau membulikakan harga yang kujung lawan Rai. HP ini Bang, bisa aku lah. Ku bulikakan kayak kamu, mau aku mau ambil ikan bugi. Ya kalau lah. Joko itu nyoba boleh aku ini. Belikan duitnya, ini bawa bulik. Aduh. Alhamdulillah. Berarti kan tuh kada sesuai lawan barang nang aku kahandeki. Paham karena tadi kan amrin maksudin maznunin, perkara nang ku inginkan maznunin yang ku sangka ada. Sangkaan itu timbul karena tadi aku di dalam nang hendak nukar barang tadi aku mensifati barang itu nah hendak ku tukar lawan sirai. Paham lah. Lalu Joko pasti 500 GB ini. Sekalinya 300 GB. Berarti itu aib namanya, cacat namanya nang kawa aku itu memilih khiyar aib, menggunakan khiyar aib untuk memberikan bilenya Rai tadi kata hakun, maka aku bisa membawa ke polisi. Selama polisinya jangan ladusing. Ladusingnya kalau ya lebay ladusingnya. Ladusingnya ayo aja bawa anunya lah HP-nya ladusing nih jangan buktinya ya lah ladusingnya sitar lo si pakai ini kita muncul dicuan aku ya kalau jadi si pakai tergantung ladusing ya lah lalu ditapal si pakai ladusing ini 500.000 nah
Artinya padahkan pada Ustaz barang itu kalau dibelikan lagi kan saya akan lawan dusing. Betul bila dusing barang ini kan kalau dibelikan lagi karena memang salah ikam deh. Karena kalau lagi aku ya kalau jago ambil barang apa barangnya daripada ada kawan ini barang bukti bila ikam hendak ambil barangnya bisa juta ada jalan dusing pulang kamu ini dusing ya jangan payah tadi doakan ya Allah ya. Ini bila ladu sing, bila ada ladu sing, insya Allah ya Allah, jujur aja, insya Allah ya Allah, tidak ada ladu sing ya Allah. Nah pahamlah, itu berarti munculnya sangka tadi min iltizamin syartiyin ya lah. Kemudian au tagririn fi'liyin atau pada tipu secara perbuatan. Contohnya kayak ini pulang. Sepalai pulang ya Allah lah. Jual HP bang. Baik. Nah kayak Joko. Aku hendak HP iPhone. Nang iPhone berapa tuh? Berapa nih? Hah? 15 satu kan? 15 Pro-Max apa? Pro-Max aku ada paham juga. HP ini aku ada paham berita ini HP apa namanya enggak tahu nanti nah. Pokoknya bila kau dipicik ya HP. Iyalah aku ada tahu di HP. Kalau ada HP punya ya dah punya kalau dipicik ya kalau kawan nang Zoom beli je udah buku selesai. Iyalah. Ada ikam kami apa ini kalau itu butang. Iyalah. Misalnya ini kayak aku HP apa namanya? iPhone apa namanya? Barang apa sampai pajang salah nih. Karena Joko iPhone 2000 ada DJ wah. Kartu berita di sini. 15 apa? Pro Max, ya Pro Max ya iyalah, ayolah. Namanya nyebutnya sama lihat juga. Melihat di anu juga ya Allah, di Shopee juga ya Allah. Kayaknya kok. Berbaginya. 12, 20. Berapa? 35 juta. 35 juta buka. Pakaian sudah digelegai. Itu kan ada digelegai lah pada HP ini. 35 juta misalnya. Baik kok. Adalah HP Pro Max. Pro Max 18 ya kok. Ini kan bahasa Inggris itu paling lo kok bahasa Inggris itu paling lo kan baca iyalah artinya paling lo lah ya kalau apa namanya my sister saudara perempuan kok ya kalau iyalah betul paling lo kok ya kan deh right ya kok ada kan ya kok iPhone Pro Max 18 ya kalau iyalah aku ini kan juga sih bahasa Inggris aja ya nyambak ada kalau bisa kayak itu ya kalau soalnya kan bisa bahasa Inggris ya. Saya aku yang lain rice ya kok ada ya kan salah Pro Max tadi salah ya kok ada kan Pro Max 18 atau 8 iPhone 18 Pro Max ada stop aja nanti jago bayangnya aku kan bisa tahu juga ya Allah lain gak bayangnya buka-buka ya kalau padahal dikira kayaknya buka ya kalau padahal kan bisa juga ya Allah aku mikir kan kayak apa aja aku makan ini bisa dikira ini aku nih aku lagi nah ya Allah padahal mikir kan kayak apa aku buka awalnya nih kan begisi sama kali gayanya aja ya Allah kan bisa loh kayak itu lah kan harus karena banyak duit ya Allah orang sugih hanyar paham lah hanya sugih berkejutan ya kalau jurang ikan bila bukti sugih itu nah harus pakai HP iPhone 18 Pro Max ya Allah ya Allah ya ayo aja nah membuktikan bahwa sugih ya Allah kalau udah tahu aku putar HP coba aku kalau terus catatannya tulisan iPhone 18 Pro Max ini kan sugih berkejutan deh jadi bukan sugih hanya ya kalau membuktikan sugih jadi harus pakai iPhone 18 Pro Max ya lah ada usah aja nak ini aja punya dan itu Joko lihat ya Allah wah ya Allah oke nah tapi gak ini melihat dah aku dibutuhkan kartu barangnya ya Allah orang hanya sugih ya kalau pakaian kan misalnya bersepatu
Betapi, yalah, kacamata. Baju bukan sini yalah. Baju kaos bukan ya Allah. Bah, kayak gini, bukan dalam kalau gini lah. Tapi kan ya hanya sugih ya Allah. Kalau jadi oh ini selesai. Ya Ustaz ya Allah. Ini bos, aku ini kan disebut bos kalau panggil lembu kayak lagi ya Allah ya. Ya aku bos dah kawan ya lah. Kalau sepatunya ungkap dia ya lah. Karena benyoy ini anjing ya. Tapi bos lagi, Pak bos lah. Namanya bos ini tambong ya kalau ya lah. Awalnya habis duit ya kalau, penting dikiau bos. Ya ambungan bayarnya nih. Aku juga ngomong lah. Katanya kok ya lah. Juga ini nih. Kayaknya bayangan ini kalau dibunguli ya Allah ya lah. Lalu hari nggak selesai ada nang pengombek nang buju-buju hebat ya Allah. Kalau masuk ke dalam jurah ya Allah. Hari ini udah setengah jam je. Ya kok mbak mereka setengah jam dong mandi ke dalam. Ulun selesai mengambilkan barangnya nang ya Ustaz. Ulun busai mengambilkan barangnya nang paling baik kesepian. Sekalinya di dalam si Rai ini apa? HP Cina dibongkarnya, iyalah. HP-nya itu dibongkarnya, di andaknya di casing iPhone 18 Pro Max, iyalah. Nah, ya kalau masih keluar. Nah, Ustaz barangnya Ustaz nah. Ini setelah kayaknya di Indonesia nih biar aja nampak ini. Bila dia jadi nung ini kan Pak Ustaz busain bos. Ini barangnya satu-satunya busain nih. Budau ya kalau lah. Casing apa namanya iPhone, dalamnya HP. Ini kan dusta ya kalau ini teh Pro Max. Apa nih? iPhone 18 Pro Max Ustaz. Harganya gesampian 35 juta kan. Padahal sih 35 juta ya oleh lah. Oh ya aja kok. Dah ada bakat jemplang nih. Bisa pulang nih Sabtu nih. Habis itu maka ya Allah sehari 2 hari kan hanya bisa HP. Pokoknya siang malam tuh nah, ya Allah. Anu tahu Bang. Kayak Pak bisa HP aja, Mak bisa HP Mak ya Allah. Goreng tuh HP kita ya Allah. Pinok sudah lah. 28 jam HP taus. Itu kalau Mak, minum HP Mak, ya lah. Ya kada. Bojo Mak, habis bersepagugan makanya. Bojo kada. Ya kalau kuliah ke pondok ya lah, minum HP, macam-macam alasan garing sakit kepala lah. Sakit kepala mikirkan HP, ya kalau ya lah, boleh mikir HP. Getal sama aja nang anu kandean ya kalau minum kandean aja ya kalau lah. Bae palam igigau na pulas terus ya lah. Amak. Lagi 2 hari 3 hari. Sekalinya pinahing barangnya. Maka ada iPhone nang 18 Pro Max tadi ya kalau lah. Masukin nih. Jauh apa nih? Bila belembet digisir-gisir. Aku bermasalah sekolah. Jauh mungkin karena aku nih memang jauh memakai siang malam kada babakitan. Pakit bisa kabinya. Wah, jauh. Lalu uji kawan. HP ikam ini kayaknya apa biasa kita tuh nang lambat tuh namanya? Takang busai kawan enggak bus jero ya lambungan barangnya lah. Takang busai aja. Ya gua kemana baking ini? Kan dagang bos saya paling 10 juta aja kan situ bos yo. Mahal bos yo. Ada jumlahannya kalau ya kan. Bos Joko di mana Joko bawa Bang aku Joko mana? Tuh di sana aja. Joko berapa kilo jaraknya ke sana? Sekitar 5 kilo aja. Joko ikam bawa aku ke sana. Oke bos aja. Yo di kieu bos Bang aku Joko ikam aku beli 1 juta ya kalau ya. Bos ya di kieu bosnya ambungan ya kalau. Sampai ke sana lah. Counter apa namanya iPhone. Ya kan iPhone spesial kalau nya. Ada nang abal ya kalau datang ke sana. Kawan-kawan kan mandi kan ini ada bosku nih bisa HP nih, tahan, bos Joko ada 2 juta kebeli biasa, ya lah, bos tak lah kecil nih omongan ini, tahu bisa ya kalau omongan kaget ya lah, apalagi ini lebih nama ambong, nah laki ini mah terganjang dah, ya kalau, aduh, kualitas ada tapi ya, terpacu lah ya, kayak juga nih, laki tuh bila pindah mah terganjang lah, diambong bebinian, habis udah kaget, bejuan tuh makanya, ya kalau mak, nah ini kisah aku, betul. Jangan lain pakai lah beli. Betul Joko ini lah hati kok. Betul baik saya. Ojer tokang HP. Maaf bos lah. HP pian ini kita kalau dibaiki, Joko apa nak dibaiki? Maka aku hanya nukar. Maka ikam Joko counter iPhone. Maaf bos saya. Ampun pian ini casingnya iPhone, dalamnya HP Cina, sedangkan di sini khusus mesin iPhone. Nah, Joko, berarti kan aku tadi kan melihat lah, secara fisik itu
iPhone, tapi itu kan gawian. Perhatikan tadi, tagrirun fi'liyun. Yalah. Tipuan itu dengan perbuatan. Karena si Ray tadi maci seorang, yalah. Asalnya mesin iPhone, di hurufnya mesin Cina. Paham kah? Paham? Atau misalnya, berarti kan aku boleh memberikan bahwa bukti dari iPhone kan bahwasanya ini bukan iPhone, ini mesin bukan iPhone asli. Bahwa Ray boleh memberikan karena itu dianggap aib, namanya cacat. Atau contoh lain misalnya, aku misalnya nukan mobil Avanza pada amak, nah, betul. Kan Avanza biasanya mobil Avanza juga kok mesinnya mesin Avanza juga, lalu mobil 2 hari mbah aku pakai. Bila dipakai, bahasa kita tuh mandudut tuh apa namanya? Mandudut tuh apa namanya? Nah, ya baju ayah hendak habis minyak tuh, nah padahal minyaknya banyak. Udah kayak hendak mati-mati itu. Bila aku angkat gas, jadi 40 aja kan aku naik lagi. 40 kata Avanza, tahunnya awal 120 nya 40 aja lah. Hendak mati. Ya aku kayak apa barangnya nih. Lalu bawa ke bengkel. Ustaz iya ini kan udah dibagi di sini. Makanya aku sini bengkel mobil. Iya itu teh bengkel mobil, tapi mesin kapal. Itu kan gawean abak banget teh, ya Allah lah. Bila pian Ustaz kada percaya, pasang mesin kapal pas to. Ya Allah sekali dipasang ke kapal boleh duk nah begitu ya Allah lah. Berarti mesin kapal. Berarti itu namanya taglirun fi'liyun. Jangan mesin kapal. Nah, berarti aku bukti dari bengkel di mesin kapal. Kalau memberikan wadah amak, bila amak dia untuk menerima, bawa ke polisi. Asal jangan ya Allah. Au qada'un urfiyun, atau penilaian secara uruf. Penilaian secara uruf atau tuntutan secara uruf. Misalnya kayak ini. Pasal penilaian sejawab nih, secara uruf barang itu kada mungkin cacat. Contoh ini misalnya, aku nuka kendaraan, ada aja nuka kendaraan misalnya, kendaraan Vario, yalah. Kan normalnya kendaraan puga itu, yalah, kawa gamat kawa laju, kayak itu lah. Kalau kau gamat kawa laju dan kadada cacat di sana, kan pegang puga. Sakal ibah nukar keluar pada apa namanya dialir, ya lah, aku bawa boleh sampai di jalan. Aku kan kadang-kadangnya aku gas 20-30 aja, aku angkat gas 40 ke atas, sakalinya najing pindah kayak anak mati, padahal kan dari banjir ya Allah anak mati. Seharusnya kan senormalnya kalau barang puga itu kawa diangkat gasnya sekencang-kencangnya Allah. Tapi ternyata ketika 40 ke atas aja. Paham lah. Berarti kan secara uruf seharusnya cacat itu ada di kandungan itu karena barang puga. Tapi ternyata ada, maka itu berarti bisa dikembalikan lawan ajis. Paham? Sini ada contohnya. Fal awwalu, berarti yang mana yang pertama? Minil tizamin syar'iyyan ya Allah. Contohnya ka'an surita kaunul abdi katiban fa akhlafa. Seperti bahwa disyaratkan keadaan budak katiban, yaitu bisa menulis, fa akhlafa, kemudian menyalahi oleh dia. Maksudnya kadede aku misalnya kan anak budak tadi kan sama tadi kisah kasus aku nukar HP tadi, dia aku internalnya 500 GB, ternyata 300 GB. Sama ini, aku mensyaratkan jika aku nukar budak, misalnya ada budak nih Pak Joko, aku hendak budak bisa menulis, Ustadznya ada budak bisa menulis. Nah, kalau wah ini mungkin bisa mengatik, ya kalau ya bisa mengatik, ya kalau dulu kan nulis kan kada masih katik. Jako aku dipahai budak nang bisa mengetik. Oh, Ustaz budaknya namanya Nini bisa mengetik. Dah, kalau berapa harganya? 400 juta. Kan budak ini kalau dipakai apa aja kalau lah. Kemudian enggak pakai. Nih, Joko.
Kan bisa ako ngatek ya kok. Hindi to tele hay je. Ibabak nih jako ngaji nih. Mak dia mati tadi ako. Ngaji nih mati tadi ako. Oh my ya Allah. Jako makatik na kayo na di komputernya ya. Ya Allah, Jako ikam to ko surah mangatik ngin na kada matik itu kada. Ulun kada bisa. Ustaz tay, ulun bisa mangatik itu aja. Ya Allah. Berarti kan nang ku syaratkan lawan nipah tadi kada ada. Ya Allah. Berarti itu namanya aib cacat. Maka aku boleh membulik akan ini tadi lawan nipah. Disampaikan pertama tadi contoh nang 500 lawan 300 GB tadi. Wasani katasriyati seperti tasriyah. Dan sama contohnya tadi HP iPhone isinya mesin Cina sama ini. Lain mesin Cina, lain Cina gitu. Ini mesinnya mesin Cina. Apa? Mesin Cina itu kan biasanya identik lawan bahasa kita tuh barang seadanya lah. Padahal kan rasanya iPhone itu kan dari Cina juga asalnya, lalu dijual di Amerika. Rasanya iPhone itu juga dari Cina juga. Apa namanya komponen segalanya dari Cina aja produksinya. Karena istilah itu kan kalau barang Cina kan barang itu kada kuat ya, kalau barang Jepang barangnya kuat gitu loh lah. Tasriyah ini kayak itu nah, misalnya kayak ini. Tasriyah ini ada pedagang kambing. Lalu pedagang kambing itu kambingnya tuh kan misalnya ada aja kambing betina tuh mengeluarkan air susu ya Allah. Lalu misalnya nenek berjual kambing. Nenek jual kambing ya. Habis itu supaya orang nih terpikat dengan kambing itu, lalu beberapa hari air susu kambing itu kada diparah nih. Paham lah. Lalu kan kelihatannya tuh di penampungan air susu tuh kelihatan kancang. Kalau itu susunya ada diparah. Kancang. Tak ada ini ya. Kancang ya. Ya kalau karena kalau diparah. Lalu ketika aku melihat, oh berarti Jako ini produksi air susunya berarti Jako ini bagus, ya Allah. Karena melihat tadi, karena wadahnya kencang, paham? Karena kalau dipakai-pakai. Lalu aku nukar, imbah nukar, ternyata air susunya kada aktif, kada tapi mau keluar, paham lah? Itu kencang karena beberapa hari kada dipakai ini, paham? Berarti kan di sana aku tertipu kalau ada perbuatan ini. Sama tadi lawan HP iPhone isinya mesin Cina. Berarti itu aib, aku bisa memberikan. Wasalisu yang ketiga, kazuhuril aibil qadimi, seperti nampaknya aib yang telah lama. Alladzi yanqusul aina, yang mengurangkan akan barang, awil qimata atau harga. Naksan akan sebagai kurang, yafutu bihi gharadun sahihun, yang luput dengannya itu kekurangan, gharadun sahihun, oleh tujuan yang benar. Yang ketiga tadi kan qadaun urfiyun, penilaian secara uruf bahwasanya aib atau cacat itu ada pada barang tersebut. Contoh ini kan inilah kazuhuril aibil qadimi, seperti nampaknya aib yang telah lama. Ya tadi, aku tadi kan lah contohnya, aku tadi nukar kandengan, nukulah puga. Normalnya kalau puga itu kan tidak cacat apa-apa loh. Tapi ternyata ketika kuges 40 ke atas ternyata dia darudut maksudnya anjing, kayak anak tagan atau mobil kayak habis minyak, padahal minyaknya masih banyak lagi. Berarti itu kan cacatnya tuh sudah ada tanda hulu sebelum aku nukar. Ya kalau berarti cacat ada tanda hulu, paham? Nah berarti itu ada hak bagi aku namanya memilih khiyarul aib untuk mengembalikan barang itu kepada si penjual. Wahada al khiyaru fauriyun, bermula ini khiyar fauriyun, yaitu bersegera. Maksudnya nih, mengambil hak khiyar aib ini ketika kita tahu bahwasanya barang yang kita tukari itu ada aibnya. Artinya kada sesuai lawan apa yang kita kehendaki. Misalnya kita nukar HP lah. Nukar HP. Kan tujuan utama daripada HP itu, misalnya kita nukar Android. Pasti tujuan kita utamanya adalah bisa menggunakan internet. Ternyata kita nukar sampai ke rumah,
kita kaitakan wifi-nya, sambungkan wifi kada mau, nukar kita paket ternyata kada mau juga, berarti internetnya memang bermasalah. Ya kalau berarti kan sebelum kita nukar memang internetnya kada mau. Pahamlah, ketika kita tahu bahwasanya komponen utama di Android itu kada mau, ini kada berfungsi, maka ketika kita tahu, dari kita tahu itu kita bersegera datangi penjualnya. Kalau penjualnya masih ada, kita belikan. Pahamlah. Syaratnya kayak itu, kalau beli ditunda. Penjualnya ada misalnya lah, aku ke rumah, misalnya aku nukar misalnya di ponsel sini misalnya lah, kelas sini. Aku ke rumah, kada mau internetnya. Lalu aku pakai misalnya gesan game nang main ular kayak kalau ya, main ularan yang banyak kan kada pakai internet ya Allah. Makanya misalnya seharian sudah puas deh. Hanya aku beli kan, beli lagi tuh, beli lagi. Soalnya kan sudah tahu ada aib, maka syaratnya harus dikembalikan kepada penjual. Bersegera. Fayasqutu bitakhiri bila udrin, maka gugur oleh dia khiyar aib bila udrin bitakhiri dengan melambatkan bila udrin tanpa udur. Ya tadi kan ada udur, penjualnya ada, seorang kawan manunti, yalah. Lalu pada lambat, berarti bagi aku nang membeli itu kada lagi khiyar, sudah selesai berarti aku membeli untuk meneruskan jual beli. Karena tahu sudah pada ada cacat. Wa yu'tabarul fawru adatan, dan dijadikan tolak ukur al fawru akan bersegera adatan pada kebiasaan. Artinya adatan itu kayak apa? Bahasa kita tuh ketika sudah mengetahui ada aib, adatannya kayak apa adatan? Bahasa kita tuh kebiasaannya langsung mendatangi penjualnya. Adatan tuh ada ukurannya sih lah. Fala yadurru aklun wa salatun masalan, maka tidak mudarat oleh makan dan salat seumpama dakhala waktuhuma, yang masuk oleh waktu keduanya. Misalnya aku tadi ke rumah lah, kemudian tengah hari misalnya membuka internetnya kada mau, tapi waktu itu kan biasanya waktu makan siang aku, normalnya waktu itu waktu aku makan siang. Ketika aku tahu tapi aku nak makan, nah makannya aku itu maksudnya tuh kada dianggap aku tuh melanggar fauriyah tadi, kada melanggar, tetap aku imbah makan kawa masih memberikan barang tadi, karena itu kada dianggap keluar daripada fauriyah, karena itu keperluan normal kita. Atau misalnya ketika aku imbah ma'ano internet aja aku kada mau nah, kemudian orang ajen sembahyang dahulu hanya memberikan, itu masih bisa lagi. Tapi kalau selain perkara-perkara yang kada dianggap udzur melambatkan, maka ketika itu batal, namanya khiyar aib. Wallahu a'lam bishawab. Ada kan? Ada boleh, itu kan tadi kan definisinya tuh. Itu bukan bukan khiyar syarat, itu bukan. Tapi itu karena bila kita memberikan bahasa akadnya kayaknya, paham lah. Bila ulun kada jadilah, ulun berikan lah kayaknya, berikan aja. Tapi kita bahasa akadnya, kalau inya khiyar syarat ini, misalnya selama 3 hari nih, kada ada kontak lagi misalnya kan selama 3 hari kada lagi aku mau beli ikan misalnya, karena aku nukar badang awal hikam ya Allah. Cukup bayi ini pahala waktu aku 3 hari mikirkan, jadi kada nukar. Selama 3 hari itu kada mau beli ikan lagi, berarti sudah sah akad jual belinya. Paham? Tapi kalau misalnya minggu kayaknya paman lah bila kada jadi, ulun belikan lah. Belikan di paman. Kayaknya ikam bilanya seadanya, paman pamannya ternyata bajunya kehalusan. Lalu kayaknya ikam memilih barang lain ya kalau ya lah. Kayaknya ikam bahasa bakat, paham lah. Kalau hiya tadi kan kada bakat lagi, biasa pulang paman naman kada jadi, paman nah teman berikan lah duit kam, naman barang pian berikan lah, karena biasa pulang bakat julung duitnya pulang biasa. Pertanyaan.
Apanya? Hah? Kan kan bisa aja kan. Ponyok maksudnya sunnah kok. Kan bisa aja memberi akan. Bisa aja lah kok ya lah. Kalau bisa jual beli lagi bagi akan gitu lah. Nah bagi akan baju, nah bagi akan duit. Ya lah. Nah ponyok misalnya nah duit. Nah baju, nah duit misalnya nah baju ya lah. Kayak nanya belum biasa. Bahkan biasa juga akan jual beli. Paham? Arabnya. Yang budak mengatik tadi umum hajanya anak adalah si budak yang mengatik, tapi kan kadang-kadang dia mengatik komputer misalkan umum aja. Ada kata mengetik itu pasti mengarah ke situ sudah. Kalinahnya pasti mengarah ke situ, ada mungkin mengetik-ketik itu ada mungkin pasti nah itu sudah kata-kata mengetik itu. Sama kita Joko adalah budaknya bisa menulis ada. Sakanya menulis berjoget aja bisa kayak itu. Nah, kan ada maksudnya menulis itu kan bisa digunakan untuk membantu aktivitas kita itu. Nah, kan pasti mengarah ke situ, ada mungkin bisa mengetik itu ngatik nah ini mungkin pasti itu maksudnya bisa mengetik komputer A pas A B pas B. Oh kayak itu kan ada keanuan ya lah. Bila C pas mengetik C ya lah. Spasi pas mengetik spasi. Oh begitu aneh itu dia namanya lah. Secara umum aja gitu. Enggak tanya lagi. Kan dia bisa kait. Misalnya ujur itu misalnya ketika itu misalnya kebelet anak WC ya kalau ujur juga tuh. Atau nang apa aktivitas normal yang lain misalnya macam-macam aja lah nang, maksudnya aktivitas nang kayak makan tuh kan aktivitas normal yang lain lah nang macam-macam aja nang kita kawan nang kita tuh nang biasanya kita gawe waktu itu atau sembahyang kan kewajibannya oleh lah. Namanya lagi. Bagrensi kena bayang pulang ngalunya sini. Bagrensi itu kan ada waktu misalnya gaji 1 tahun lah kok. Nah itu lain. Karena ada mirip sini juga kan ada pembahasan spesial. Rapnya kami. Tentang liarnya itu tahu keduanya nggak dari kedua belah pihak. Makanya kata ulama bila orang melakukan jual beli kada paham tentang seluk beluk jual beli itu banyak tagawin nang haramnya pada nang halalnya. Bila orang nang berdagang itu nah, sini nang berdagang dulu banyak tagawin nang haramnya daripada yang halalnya. Selesai. Kamu nang belajar genah masih bingung kadang-kadang lo lah. Apalagi nang kada pernah belajar berdagang. Banyak tagawin nang haramnya pada nang halalnya. Sama sembahyang kada pernah belajar. Ya kalau ya lah. Bodoh pernah belajar. Bang basuh muha ya lah. Orang hantak begitu hantak. Ini tadi kan sudah belajar bang. Ya kalau. Ya tadi kayaknya itu bodoh. Ya lah. Kan bagaimana waktu dulu di Selatiah dulu kan waktu ya aku sekolah lah. Kada menyebut namanya ya tahu aneh itu ya lah. Ya kada bisa sembahyang. Kada biasa bodoh. Lalu buahnya itu memang imbal betang pungas. Ya kan ada waktu Johor. Sebelum Johor itu kan ada belajar kan lalu imbal. Imbal. Betul kan masuk waktu Johor. Buahnya tuh imam imbal itu kan betang pungas. Basuh betis, basuh tangan, basuh muha. Nang ini nih. Inya nih anak sembahyang. Inya kan melihat buahnya lalu inya empat basuh betis juga. Basuh tangan, basuh muha. Masalah lagi nya. Berarti nya kok 4 orang ini kan bisa lah bodoh. Kan ada sembahyang. Gue tanya. Ya Allah, kan itu sembahyang bodohnya bisa. Orang membasuh betis, imbal, basuh tangan, iget ya Allah, basuh muha ya lah baluhan. Kan cuma 42 langsung apa salahnya. Ah ya benar yang ini ya. Kalau minyak kada tahu jauhnya itu bila kada ada ilmunya banyak salahnya daripada bujunya. Banyak kan lagi. Paling kada yang berdagang itulah. Ya kan malah banyak loh kok. Berarti paling kada dipahami tentang jual beli ini, dipahami. Apa-apa nang keperluan dijual beli itu nang pada umumnya terjadi jual beli itu paling kada itu. Adakah mendetail khiyarnya harus tahu ya kalau ya lah. Karena tahu bila kata khiyar. Kenapa cuma boleh kan je. Pada hari uji seiku maka ulun pada sudah minta bagi waktu 2 hari.
Masa kada kamu beli kan? Kada kawaja sudah tak, ikam sudah tak tukar-tukar di nah ya kalau ya lah. Kita tadi kan kada kawaja mengalasi tadi pas tak kada dusing. Ya lah. Habis rugi, 2 kali rugi. Udah tanyakan juga dusing. Enggak. Ada. Paham tau? Udah kayak tanyakan dulu. Akhirnya apa? Udah deh. Bingung tanya. Baca. Banyak. Bisa itu termasuk istijrar namanya ya. Tapi nang kalau ini tahu harganya kan biasanya tahu harganya lah. Ya Allah. Kalau kita ambil barang ini bajar. Yalah. Hanya kalau kita ini ya tuh ya bahasa kita tuh kayak mu'atah sudah berbeda kan. Mu'atah. Tapi kalau uangnya kadede jangan. Tapi karena upasi itu kan ampun bodoh maksudnya nih. Karena itu kan kita ini kan ada lakap ada lah. Maksudnya aku pribadi berkaitan tuh pribadi berkaitan aku lah. Seneng itu. Kau idai aja maksudnya belinya ambil dulu ya lah. Ada apa dulu ambil dulu aku anggap kebayakan gen. Karena itu kan bayakan belum ada aku lah. Duit. Jangan dibayarkan ugi aku. Soalnya mendapatnya aku tahu. Kan pernah aku kasih ugi, aku udah tukang tapal aku tahu. Lagian pernah ugi binin pernah ugi. Aku tahu tukang tapal dulu enggak pernah ugi lo kok. Apa namanya nukar modal jual modal kalau gini aku itu aku gini aja ambil kan icam lah apa namanya tapi icam bayar duit dua lah jangan dibeli misalnya aja kok harganya misalnya kan 10.000 ya kalau lah icam ambil aku bayarkan gini bayar lah karena icam bilang bayar 10.000 kan kadang-kadang malam tuh kelaparan ya kalau lah batuh ngemil malam kalau malam-malam tuh kelaparan bisa ngemil aja. Kalau pas lalu nang juga masih buging. Hah? Di kepala. Sakit lagi ke di kepala. Apa aja? Kada buka. Kayak pegang keluar. Kamu juga pasir aja. Kayak mana wis di atas. Udah tanyakan mak. Atau kalau saya kawis di situ aja. Di kopasi aja. Ada hal jangan mak, tak ada kan? Dah baca dah. Hujan pulang nih bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihin lima u'tiya wa khatimin lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك